Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ferdiansa dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di video kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran mengenai pemrograman mobile. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama memahami definisi aplikasi mobile, lalu mengenal platform Android, iOS, dan hybrid, lalu mengetahui kelebihan dan kekurangan native versus hybrid, dan yang terakhir melihat peluang karir dalam pengembangan mobile. Apa itu aplikasi mobile? Yang perlu kita ketahui, aplikasi mobile, aplikasi yang dirancang khusus di smartphone atau tablet. Dapat kita jumpai di Play Store untuk pengguna Android ataupun App Store untuk pengguna iOS. Contohnya ada Gojek, Instagram, dan Tokopedia. Kenapa kita mesti belajar pemrograman mobile? Berikut saya kasih alasannya. Yang pertama, pengguna smartphone terus meningkat. Yang kedua, permintaan profesi sebagai developer tinggi. Yang ketiga, bisa mengembangkan produk kita sendiri di startup maupun personal. Dan yang keempat, skill praktis dan aplikasi nyata. Jenis-jenis aplikasi mobile. Yang pertama, native, merupakan khusus satu platform, Android atau iOS. Contohnya Tokopedia. Yang kedua, hybrid, merupakan satu kode untuk dua platform. Contohnya Instagram atau Flutter atau React Native. Yang ketiga, web app, merupakan aplikasi berbasis browser. Contohnya Twitter Lite. Perbandingan native dan hybrid. Dari segi aspek, performa native sangat baik dan hybrid cukup baik. Dari segi akses fitur, native penuh akses API ke perangkat, hybrid ada batasan pada beberapa fiturnya. Dari segi tools, native, Android Studio, dan Xcode, hybrid memakai Flutter dan React Native. Dari segi waktu dan biaya, native lama dan kompleks, dan sedangkan hybrid cepat dengan basis code. Berikut platform dan bahasa pemrograman yang sering digunakan dan cukup populer. Android biasanya menggunakan Kotlin dan JavaScript. Untuk iOS biasanya menggunakan Swift dan Objective. Dan untuk cross-platform biasanya menggunakan Flutter Dart, dan HTML juga React Native atau JavaScript. Ya, berikut merupakan tools-tools pengembangan yang dapat kita jumpai saat melakukan pembuatan aplikasi mobile. Yang pertama ada Android Studio atau IDE Android. Yang kedua ada Xcode atau IDE iOS opsional. Yang ketiga ada Flutter SDK dan Visual Studio Code. Yang ketiga ada Figma untuk desain UI UX-nya. Dan yang terakhir ada Postman atau testing API-nya. Ya, adapun contoh proyek mahasiswa yang biasa mereka buat dan kembangkan. Yang pertama ada to-do list dengan Firebase, lalu membuat aplikasi booking restoran, membuat aplikasi edukasi anak seperti game dan kuis, dan absensi berbasis QR code, dan lain-lain. Mari diskusi. Di sini saya memberi pertanyaan untuk teman-teman yang menonton video kali ini. Aplikasi mobile apa yang paling kamu sering gunakan dan apa alasannya? Lalu, apa fitur favoritmu dalam aplikasi tersebut? Teman-teman bisa menjawab melalui komen di bawah. Baik, mungkin segitu saja materi pembelajaran mengenai pemrograman mobile dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang masih mempunyai pertanyaan, dapat bertanya di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.